Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vima Pradani Rahayu, NPM akhir 122 dari angkatan 2018, kelas B. Izin untuk menyampaikan materi mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat di apotek untuk memenuhi nilai akhir semester 5 mata kuliah manajemen supply. Selanjutnya ada metode perencanaan obat. Yang pertama ada metode konsumsi. Metode konsumsi ini untuk obat atau alat kesehatan yang sudah memiliki data konsumsi, tidak dapat dihitung dengan kasus per kasus penyakit. Rumusnya yaitu CT atau kebutuhan per periode waktu sama dengan dalam kurung CA dikali T. CA ini kebutuhan rata-rata waktu dapat berupa per bulan dikali T ini lama kebutuhan bulan atau per tahun, kemudian ditambah SS ini safety stock, lead time atau waktu tunggu per jumlah hari atau bulan dikali CA ini yang kebutuhan rata-rata waktu dikurangi dikurangi sisa stoknya. Kelebihan dan kekurangan metode konsumsi. Kelebihannya yang pertama, jika data konsumsi dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Yang kedua, data konsumsinya akurat, tidak membutuhkan data morbiditas maupun standar pengobatan. Kemudian kekurangannya yang pertama, tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih atau adanya kehilangan. Yang kedua, pencatatan data morbiditas yang baik tidak diperlukan. Yang ketiga, data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat. Yang keempat, tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi. Berikut contoh soal metode konsumsi. Salah satu rumah sakit di kota Z membeli RL atau infus slinger laktat sebanyak 1000 infus dengan pembelian setiap 2 bulan sekali. Infus dibeli dari daerah Y dengan lead time atau waktu tunggu 15 hari. Sedangkan sisa stok di rumah sakit hanya ada 300 infus. Jika harga infus tersebut yaitu 12.000 persatuan, maka hitunglah berapa infus RL atau linger laktat yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli sediaan infus tersebut itu berapa. Untuk penyelesaian kasus metode konsumsi tersebut, dicari safety stocknya terlebih dahulu. Safety stock ini sama dengan lead time per jumlah hari atau bulan dikali CA. Lead time-nya itu 15 hari per 30 hari dikali 1000 infus sama dengan 500 buah. Nah, infus yang harus dibeli ini rumusnya si CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. CT ini sama dengan 1000 dikali 2 ditambah 500 dikurangi 300. CT-nya ini 2200 buah. Nah, sedangkan anggaran yang harus dikeluarkan yaitu 2200 dikali 12000 sehingga anggarannya yaitu 26.400.000 rupiah. Metode perencanaan obat yang selanjutnya ada metode epidemiologi atau morbiditas. Perencanaan kebutuhan obat dengan kasus penyakit cenderung naik atau turun. Perencanaan untuk penyakit yang membutuhkan obat mahal seperti obat kanker, albumin, anestesi, inhalasi. Nah, rumusnya ini CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. CT ini kebutuhan per periode waktu, CE-nya ini perhitungan standar pengobatan dikali T atau lama kebutuhan dapat per bulan atau per tahun, dan SS atau safety stock. Kelebihan dan kekurangan dari metode epidemiologi atau morbiditas. Yang pertama ada kelebihannya ini usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Kemudian perkiraan kebutuhan obat mendekati hal yang benar. Kemudian program yang baru dapat digunakan. Untuk kekurangannya, data penyakit sulit diperoleh secara pasti dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak termasuk dalam daftar. Membutuhkan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil, membutuhkan sistem pencatatan dan pelaporan. Kemudian pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama. Kemudian variasi obatnya terlalu luas, dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah. Contoh soal metode epidemiologi atau morbiditas. Nah, di Sumatera Barat memiliki banyak wilayah
hutan yang lebat sehingga pasien gigitan ular di wilayah hulu cukup tinggi. Rumah sakit F dalam setiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 3 orang per bulan. Standar pengobatan untuk gigitan ular yaitu ada antibisa ular yang diberikan 2 botol untuk 1 hari. Terapinya ini diberikan selama 3 hari. Asam traksenamat diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari. Kemudian ketorolak injeksi 3% yang diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Kemudian cefatoxim injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Nah, obat untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 1 di rumah sakit, sedangkan pembelian setiap bulan 1 bulan sekali dengan lead time waktu atau waktu tunggu ini sekitar 2 minggu. Harga untuk 1 kali pembelian standar pengobatan gigitan ular yaitu 600.000, maka hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, antibisa ular ini 2 botol dikali 3 hari, yaitu 6 botol dikali 3 orang, yaitu 18. Sedangkan asam traksenamatnya 3 ampul dikali 3 hari, yaitu 9 ampul, dan terdapat 3 pasien, maka dikali 3 pasien sehingga jumlahnya 27. Keterolak injeksi 3% ini 2 ampul selama 3 hari dikali 3 hari sama dengan 6 ampul dikali 3 pasien, yaitu jumlahnya 18. Cefatoxim injeksi 2 ampul dikali 3 hari sama dengan 6 ampul dikali 3 pasien sama dengan 18. Nah, sehingga rata-rata standar pengobatan atau CE-nya ini 20. Untuk safety stock yaitu 14/30 dikali 20 yang menghasilkan 9. Nah, terapi pengobatan yang harus dibeli sama dengan CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Nah, CT-nya ini 28 sehingga anggaran yang harus dikeluarkan yaitu 28 dikali 600.000 atau sejumlah 16.800.000 rupiah. Metode perencanaan obat yang selanjutnya yaitu metode kombinasi. Obat dan alat kesehatan terkadang fluktuatif, dapat menggunakan metode konsumsi dengan korelasi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola persepsan, dan kebijakan pelayanan kesehatan. Nah, rumusnya ini C kombinasi sama dengan CA tambah CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok, dengan keterangan CA yaitu kebutuhan rata-rata waktu dapat berbentuk per bulan, CE ini perhitungan standar pengobatan, T lama kebutuhan dapat berupa bulan atau tahun, kemudian SS ini safety stock. Kelebihan dan kekurangan dari metode kombinasi. Kelebihannya ini metode yang paling baik karena menggunakan analisa dari tahun ke tahun sebelumnya, perkirakan mendekati kebenaran, cocok untuk obat atau alat kesehatan yang terkadang fluktuatif. Kekurangan dari metode kombinasi yaitu memerlukan tenaga yang terampil, memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan standar pengobatan dan konsumsi obat atau alat kesehatan. Contoh soal metode kombinasi, suatu rumah sakit X pasti menerima pasien DBD setiap tahunnya sebanyak 150 orang. DBD ditangani dengan pemberian infus RL 500 cc 20 tetes per menit selama 3 hari. Konsumsi RL setiap bulan yaitu 6.000 infus dengan lead time selama 14 hari dan sisa stok di rumah sakit tersebut 150 infus. Hitunglah jumlah infus RL yang harus disediakan rumah sakit tersebut dan berapakah anggaran jika 1 infus harganya sebesar Rp15.000. Untuk menjawab kasus metode kombinasi di atas, hitung dulu nilai CE. CE sama dengan 20 tetes per menit sama dengan 2 mili per menit dikali 60 menit dikali 24 jam dibagi 500 mili sama dengan 3 infus per hari. Nah, CE ini 3 dikali 3 dikali 150, jumlahnya yaitu 1.350 infus. Nah, safety stocknya sama dengan lead time per jumlah hari atau bulan dikali CA ditambah CE. Nah, safety stocknya yaitu 14/30 dikali 6.000 ditambah 1.350, jumlahnya yaitu 3.430. Nah, terapi pengobatan yang harus dibeli yaitu C kombinasi sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Nah, jumlahnya itu
9.280, sehingga anggaran yang harus dikeluarkan yaitu 9.280 dikali 15.000, maka hasilnya 139.200.000 rupiah. Metode analisis yang pertama ada metode analisis ABC. ABC ini always better control atau Pareto, yaitu metode yang berfungsi untuk membantu pengkategorian perbekalan kefarmasian berdasarkan jumlah nilai rupiah yang diinvestasikan menjadi kelas A, B, dan C. Nah, kelas A ini sangat penting, obat dengan biaya 70-80% dengan jumlah stok 15%. Sedangkan kelas B moderate, obat dengan biaya 15-25% dengan jumlah stok 30%. Dan kelas C kurang penting, obat dengan biaya 5-15% dengan jumlah stok 55%. Kelebihan dan kekurangan analisis ABC. Kelebihannya yang pertama, menyajikan informasi tentang biaya relevan dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, menyajikan laporan biaya-biaya yang lebih akurat dan lebih informatif. Yang ketiga, memberikan informasi yang tidak menguntungkan dari suatu lini produk atau meningkatkan profitabilitas tanpa menaikkan harga produk. Yang keempat, dapat mengidentifikasi dan menghilangkan non-value added activities. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, metode pelaksanaannya kompleks, butuh waktu lama, mahal pengumpulan data, dan membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Yang kedua, mengabaikan beberapa biaya analisis seperti iklan, promosi, dan riset. Yang ketiga, laporan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, pengeluaran dana dan waktu yang dikonsumsi pada activity based costing system mahal dalam tahap pengembangan maupun diimplementasikan. Metode analisis VAN. Analisis VAN ini kelompok obat berdasarkan dampak persediaan tiap jenis obat pada kesehatan. V ini vital, obat vital, atau obat penyelamat, life saving. Obat pokok, obat untuk mengatasi penyebab kematian terbesar, harus segera diberikan seperti epinefrin, NaCl 3%, dan dopamin. Yang kedua ini esensial, obat yang bekerja kausal pada sumber penyakitnya, menyembuhkan penyebab penyakit, masih bisa ditunda pemberiannya jika tidak ada, seperti antibiotik, obat gastrointestinal, dan NSAID. Kemudian N ini non-esensial, obat penunjang, kerja ringan untuk kenyamanan atau mengatasi keluhan ringan atau sebagai pendukung seperti vitamin dan suplemen untuk menunjang suatu terapi obat. Nah, langkah-langkah dalam menyediakan obat berdasarkan analisis VAN yaitu menyusun kriteria, menentukan VAN, menyediakan data pola penyakit, merujuk pedoman pengobatan. Kelebihan dan kekurangan dari analisis VAN. Kelebihannya, yang pertama, dapat menjadi prioritas procurement saat tidak cukup anggaran. Yang kedua, menentukan item yang harus disimpan dan item yang dipesan ketika dibutuhkan. Untuk kekurangannya, stok bisa kapan saja tidak tersedia ketika terjadi wabah. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama dalam pemesanan obat. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan dari segi biaya atau pemasukan untuk layanan kesehatan. Metode analisis VAN ABC ini menggabungkan analisis ABC dan VAN, dapat digunakan untuk mengevaluasi pola pengadaan dengan berdasarkan prioritas. Nah, matriks ABC VAN ini untuk mengembangkan sistem manajemen. Nah, ada kategori 1. Kategori 1 ini terdiri dari AVAE, AN, BV, CV, seperti obat penting dan mahal seperti obat golongan kardiovaskular. Contohnya ini amlodipin, captopril, dan bisoprolol. Nah, kategori 2 ini BE, BN, dan CE. Nah, golongan antibiotik, antipiretik, analgesik, antihistamin, ekspektorat seperti ibuprofen, amoxicillin, dan klorpenilamin. Nah, untuk kategori 3-nya ini CN, murah dan kurang prioritas seperti suplemen dan vitamin, contohnya glukosamin, vitamin C, dan Nerebion. Berikut merupakan tabel dari metode analisis VAN ABC. Nah, tabel ini dibuat untuk menentukan kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Untuk selanjutnya ada proses pengadaan dan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMPH. Drug Management. Drug Management System terdiri dari yang pertama ada proses seleksi, yang kedua ada procurement, yang ketiga ada distribusi, yang keempat ada use atau penggunaan, yang kelima ada management support.
Drug management dari proses prosuratman terdiri dari dua, yaitu ada perencanaan dan pengadaan. Nah, ketika suatu obat telah melalui proses seleksi dan sudah disepakati serta nama obat sudah disetujui, maka akan langsung masuk ke tahap prosuratman atau perencanaan dan pengadaan. Proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini proses menyediakan obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor atau pedagang besar farmasi dan dilakukan oleh asisten apoteker yang bertanggung jawab kepada apoteker pengelola apotek. Nah, tujuan dari proses pengadaan yaitu merealisasikan kebutuhan yang disetujui untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, menjamin ketersediaan, jumlah dan waktu yang tepat, serta harga yang terjangkau dengan standar mutu yang baik dan pengiriman barang yang sangat terjamin keamanannya. Hal yang perlu diperhatikan saat proses pengadaan yaitu yang pertama adanya surat pesanan atau SP. Terdapat beberapa jenis dari SP. SP umum diperlukan untuk golongan obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras. Nah, SP diperlukan pula untuk mengadakan obat narkotika, satu SP untuk satu jenis obat, dan obat psikotropika, satu SP untuk lebih dari satu obat. Ada pula SSP, SPOOT atau obat-obat tertentu seperti SP prekursor dan tramadol. Yang kedua, memilih distributor yang sesuai untuk menghindari mutu produk yang tidak baik. Jika distributor valid atau kualitas mutu produk terjamin karena adanya apoteker yang bertanggung jawab. Untuk memperlancar proses pengadaan barang, terdapat beberapa struktur komponen seperti yang pertama ada personel yang terlatih dan menguasai permasalahan pengadaan, kedua menggunakan metode dan prosedur yang jelas, yang ketiga sistem informasi yang digunakan yaitu baik, dan yang keempat prosesnya didukung dengan dana dan fasilitas yang memadai. Untuk prinsip dari proses pengadaan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 Menkes SK 5 Romawi 2003 tentang pedoman umum pengadaan obat program kesehatan tahun 2003. Yang pertama ini ada menerapkan konsepsi obat esensial generik, yang kedua mutu obat menjamin memenuhi kriteria keamanan, khasiat, dan keabsahan obat serta sudah memiliki izin edar atau nomor registrasi. Yang ketiga, pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pengadaan atau pedagang besar farmasi atau PBF. Yang keempat, ada pengadaan obat dilakukan secara efektif, efisiensi, serta sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Berikut metode dari proses pengadaan. Yang pertama, pengadaan yang dipilih jika tidak teliti dapat menjadikan biaya yang dibutuhkan tinggi. Penyusunan dan persyaratan kontrak kerja sangat penting agar pelaksanaan pengadaan terjamin mutu. Nah, syaratnya ini ada kadaluarsa, sertifikat analisa atau standar mutu, memiliki material safety data sheet atau MSDS. Kemudian untuk bahan yang berbahaya, alat kesehatan yang harus memiliki sertifikat of origin atau original, waktu, dan semua hal pendukung lainnya. Selanjutnya, pada proses pengadaan, pembelian obat jadi langsung atau dengan cara diproduksi. Yang pertama, pengadaan obat yang tidak ada di rumah sakit, baik produk steril maupun tidak. Yang kedua, kualitas yang memadai. 3, harganya terjangkau. 4, jangka waktu pemberian harus diatur. Untuk cara pengadaannya yaitu yang pertama pembelian, kedua produksi sendiri, ketiga sumbangan, hibah atau grant, yang keempat konsinyasi. Nah, pembeli meliputi pelanggan, pemilihan atau perbandingan, dan pengadaan langsung. Cara pengadaan yang selanjutnya berdasarkan perhitungan volume pengadaan. 1. Sesuaikan dengan rencana. 2. Sesuaikan dengan evaluasi kebutuhan asli saat ini. 3. Perhatikan persediaan. Yang keempat, perhatikan kapasitas dari gudang tersebut. Berikut merupakan metode dari proses pengadaan. Yang pertama ada tender terbuka. Tender terbuka ini melibatkan berbagai sumber penyedia obat, dipilih ketika pemasok yang bertanggung jawab memiliki reputasi yang baik dan jika persyaratan yang diajukan tidak terpenuhi. Nah, kelebihannya itu penetapan harga lebih menguntungkan karena harganya lebih murah. Nah, sedangkan kekurangannya memakan waktu yang lama, memerlukan staf yang kuat dan perhatian penuh. Biaya pelaksanaan tender cukup tinggi dan
dan kualitas obat kurang baik. Nah, yang kedua ada tender terbatas, karakteristik proses yang lebih singkat, biaya lebih hemat, dan beban kerja lebih ringan dibandingkan dengan tender terbuka. Nah, dipilih metode tender terbatas ini ketika pemasok yang memenuhi syarat sudah diketahui dan ada pengaturan prekualifikasi dan monitoring supplier. Nah, kelebihannya mengurangi resiko lead time yang terlalu panjang, harga masih dapat dikendalikan, tenaga dan beban kerja lebih ringan dibandingkan tender terbuka. Kekurangannya tidak bisa memantau kualitas obat. Dari proses pengadaan yang selanjutnya yaitu negosiasi. Negosiasi ini digunakan untuk kontrak pengadaan obat jangka panjang dan bila item obat tidak urgent dan tidak dalam jumlah banyak. Relatif sederhana, waktu lebih pendek dan pengelolaan obat dapat menawarkan secara rinci kepada pemasok. Nah, dipilih ketika pengalaman pembelian dengan akses baik terhadap pasar ketika barang rendah dan jumlah permintaannya sedikit. Kemudian ketika spesifikasi yang dibutuhkan pembeli tidak tersedia secara luas. Nah, yang keempat ada pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung ini pembelian sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan langsung kepada pemasok. Dipilih ketika obat emergensi sisa sedikit dan tidak dapat dinegosiasikan lagi. Nah, barangnya murah atau jumlahnya sedikit dan pembelian sumber obatnya tunggal. Nah, kelebihan dari pengadaan langsung yaitu kualitas terjaga karena didapat langsung dari distributor atau PBF. Jika terjadi kesalahan, mudah mengurusnya, memperpendek lead time. Jika habis kesalahan atau kekurangan obat dapat langsung menghubungi distributornya. Nah, kekurangannya harganya relatif lebih mahal. Untuk siklus dari proses pengadaan, terdapat keputusan dan tindakan dalam menentukan kualitas obat yang diterima, jumlah obat yang diperoleh, dan harga yang harus dibayar. Nah, berikut ada siklusnya. Siklusnya itu tentukan kualitas yang dibutuhkan, penyesuaian kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan supplier, kemudian penentuan syarat kontrak, kemudian dimonitor tuh status pesanannya. Nah, selanjutnya penerimaan dan pemeriksaan, lalu dibayar, lalu obat didistribusikan, kemudian kumpulkan informasi konsumsi, kemudian evaluasi seleksi obat tersebut. Metode pembayaran obat. Yang pertama ada konsinyasi. Nah, suatu bentuk kerjasama antara apotek dan perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek seperti obat baru, suplemen kesehatan, sediaan farmasi, dan obat herbal. Nah, setiap 2 bulan sekali, perusahaan tersebut menitipkan produknya dan memeriksa kembali untuk mengetahui jumlah produk yang terjual. Yang kedua ada COD atau Cash on Delivery. Metode pembayaran yang pembeli dapat membayar pesanan secara tunai saat pesanan tiba di tujuan dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang atau obat tersebut. Nah, yang ketiga dapat dibayar secara kredit. Pengadaan yang dilakukan dengan membayar kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan, biasanya 3 minggu, dan tenaga teknis kefarmasian harus mengingatkan PSH atau apoteker untuk membayar utang 2 hari sebelum pemasok datang. Proses penerimaan obat yaitu kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, waktu penyerahan, harga yang tertera dalam kontrak atau surat pemesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen mengenai penerimaan barang atau obat harus tersimpan dengan rapi dan baik. Nah, hal yang harus diperhatikan dari proses penerimaan obat yaitu yang pertama pemeriksaan kesesuaian barang dengan surat pemesanan, 2. Pemeriksaan kondisi fisik, 3. Pemeriksaan kesesuaian waktu penyerahan barang, 4. Buatkan berita acara penerimaan barang, 5. Kesesuaian antara jumlah dan jenis obat yang dipesan. Sistem dari penerimaan obat di fasilitas farmasi. 1. Menerima barang dari supplier, dicek kesesuaian surat pesanan. 2. Cek item obat, jumlah, cek batch, cek expired date dengan cara menyesuaikan dengan faktur. 3. Mencatat buku penerimaan. 4. Input data pada sistem informasi manajemen atau SIM farmasi. Yang kelima, susun barang sesuai dengan sistem FFO. Kemudian yang keenam, catat kartu stok sesuai dengan item barang.
Proses penyimpanan obat yaitu aktivitas menyimpan dan memelihara agar persediaan farmasi yang diterima aman, terhindar dari rusaknya mutu obat, kebakaran maupun pencurian. Tujuan dari penyimpanan obat di fasilitas farmasi yang pertama, memelihara mutu persediaan farmasi agar tetap dalam keadaan baik. Kedua, menghindari penggunaan tidak bertanggung jawab. Tiga, menjaga ketersediaan obat setiap kali diperlukan. Empat, mempermudah pencarian dan pengawasan. Penyimpanan obat, komponen yang harus diperhatikan dalam proses penyimpanan obat di fasilitas farmasi. 1. Obat dan bahan kimia yang digunakan. Siapkan label pada setiap obat secara jelas dan terbaca, nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus. 2. Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang harus dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi. Yang ketiga, elektrolit konsentrasi tinggi disimpan pada unit perawatan pasien yang dilengkapi dengan pengamanan, diberi label dengan jelas, dan disimpan pada area yang dibatasi ketat atau restricted untuk mencegah pelaksanaan yang kurang hati-hati. Keempat, elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting. Faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penyimpanan obat. 1. Masalah keamanan dan bahaya kebakaran merupakan risiko terbesar dari penyimpanan. Apalagi barang-barang farmasi sebagian adalah mudah terbakar. Kedua, penggunaan tenaga manusia seefektif mungkin. Jangan berlebih jumlah karyawannya sehingga banyak waktu menganggur yang merupakan biaya. Nah, demikian juga sebaliknya. Kekurangan tenaga akan menimbulkan antrian di pusat pelayanan yang akan merugikan kedua belah pihak. Ketiga, pergunakan ruangan yang tersedia seefisien mungkin, baik dari segi besarnya ruangan dan pembagian ruangan. Yang keempat, memelihara gudang dan peralatannya sebaik mungkin. Kelima, menciptakan suatu sistem penataan yang lebih efektif untuk lebih memperlancar arus barang. Komponen yang harus diperhatikan dalam proses penyimpanan obat di fasilitas farmasi yaitu yang pertama abjad, kedua bentuk sediaan, ketiga stabilitas berdasarkan suhu atau cahaya matahari, yang keempat farmakoterapinya, yang kelima penyimpanan obat khusus seperti obat narkotika, psikotropika, OOT, dan prekursor. Nah, yang keenam look alike, sound alike atau LSA. Nah, seperti Captopril 26 mg dan 50 mg. Kemudian obat dengan high alert seperti insulin, epinephrine, dan D40. Proses penyimpanan obat yang selanjutnya yaitu pengaturan tata ruang penyimpanan obat. Yang pertama, kemudahan ruang gerak, kedua rak dan palet, ketiga sirkulasi udara yang baik, 4 kondisi penyimpanannya, 5 pencegahan kebakaran, 6 memiliki alat dan sarana komunikasi, 7 lantai mudah dibersihkan, 8 tempat penyimpanan untuk P3, 9 memiliki fasilitas keamanan, 10 ruangnya cukup untuk menampung data-data yang disimpan. Selanjutnya ada proses pengelola gudang. Hal ini dilakukan oleh tenaga kerja yang kompeten, terdidik, memiliki izin untuk menangani segala bentuk kefarmasian, yaitu seorang farmasis, supaya dapat menjamin perbekalan farmasi selalu memenuhi syarat kefarmasian. Nah, sistem penyimpanan di gudang barang medik itu ada berdasarkan spot location system, size location system, popularity location system, ruangan khusus, sequence location system, dan raw material system. Fungsi dari gudang farmasi ini sendiri yang pertama ada memeriksa, menerima, menyimpan, mengatur, memelihara, dan mendistribusikan sediaan farmasi. Kedua, menyiapkan susunan perencanaan tahunan, perencanaan pembelian, pencatatan laporan mengenai persediaan, penggunaan sediaan farmasi, dan evaluasinya, serta menjaga mutu dan khasiat obat yang tersimpan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat di apotek. Jika terdapat kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.